Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dinkes, jumpa lagi dengan kami di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Saya Asrosani sebagai host dan hari ini saya ditemani oleh narasumber dokter herbal yang handal dan kompeten dalam bidang kesehatan tradisional, yaitu Dr. Dian Elkonora MSc Herbal. Beliau salah satu dokter yang berpraktek di RS Hermina Serpong. Beliau juga salah satu penanggung jawab di Poli Holistik Kesehatan Tradisional Terintegrasi atau Integrative Medicine. Sobat Dinkes, bulan Ramadan adalah momen istimewa untuk membersihkan diri, tidak hanya secara spiritual, namun juga secara fisik dan mental. Puasa mengajarkan keseimbangan, pengendalian diri, serta kepedulian terhadap kesehatan tubuh. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh selama berpuasa sangat diperlukan secara holistik dengan kesehatan tradisional. Maka dengan ini, tema kali ini yaitu adalah rawat kesehatan saat Ramadan secara holistik, peran kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat. Baiklah, kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Dr. Dian. Halo, Assalamualaikum, sobat sehat, Dinkes Tangsel dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya. Amin. Boleh dok memperkenalkan diri dulu dok? Oke, saya Dian Elkonora. Saya dokter praktisi integratif medicine di Rumah Sakit Hermina Serpong. Saya selama ini berpraktek dalam bidang kesehatan tradisional sudah sekitar 15 tahun sejak 15 tahun yang lalu, dan saat ini saya juga sedang menyelesaikan salah satu pendidikan saya terkait bahan alam juga, yang mana nantinya akan memanfaatkan salah satu bahan alam di Indonesia untuk membantu pasien-pasien yang memang mengalami neuropati diabetik. Dan senang sekali hari ini bisa diundang di Dinkes Tangsel bersama dengan teman-teman Dinkes Tangsel. Ya, Pak Asrul terutama yang sudah lama kenal ya tentunya. Alhamdulillah, saya juga senang sekali ketemu guru saya, juga ketemu suhunya lah, suhu yang memang suhu benar-benar yang di bidang kesehatan tradisional ya. Nah dok, gambaran tentang kesehatan tradisional itu menurut dokter seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Pak Asrul, ini pertanyaan sangat menarik sekali ya tentunya, Sobat Sehat Dinkes Tangsel. Jadi kesehatan tradisional sendiri adalah salah satu bidang kesehatan yang menggunakan modalitas natural atau alami, baik itu berupa ramuan ataupun berupa keterampilan, artinya bisa berupa tindakan. Nah, untuk kesehatan tradisional sendiri itu sebenarnya sudah berkembang lama sejak nenek moyang kita. Makanya ada yang disebut dengan kesehatan tradisional yang empiris. Empiris itu artinya sudah dibuktikan selama 3 generasi secara turun-menurun itu terbukti aman dan bermanfaat. Nah, saat ini berkembang sekali kesehatan tradisional itu dengan berbagai modalitas terapi yang tentunya banyak diterapkan juga di masyarakat, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di geria sehat maupun ganti sehat. Nah, tentunya kalau kita terapkan di fasilitas pelayanan kesehatan, kesehatan tradisional itu diharapkan yang evidence based gitu, yang memang berbasis bukti. Artinya yang memang sudah melalui penelitian, kemudian juga sudah diterapkan penelitian secara uji klinis pada manusia yang bisa dimanfaatkan nantinya seperti di rumah sakit, di puskesmas, di Geria geria sehat ya. sehat ataupun di klinik begitu ya. Jadi itu sih sepintas kesehatan tradisional. Jadi intinya yang sifatnya natural atau berbahan ramuan ataupun bisa dari keterampilan. Keterampilan. Nah, kalau secara holistiknya gitu dok, untuk kesehatan tradisionalnya ini seperti apa gitu? Iya. Nah, penerapan kesehatan ini sebisa mungkin sebaiknya memang ditinjau secara holistik. Holistik sendiri artinya menyeluruh atau komprehensif ya. Jadi kalau kita bicara tentang holistik itu luas ya Pak Asrul ya. Artinya manusia itu dianggap sebagai satu kesatuan. Dia sebagai sebuah sesuatu yang utuh. Tadi tidak bisa kita melihat, oh ini sakit yang diobatin cuman fisiknya saja. Yeah. Ternyata holistik itu menarasikan bahwa ternyata tubuh manusia itu dipengaruhi oleh fisik, kemudian mental, termasuk spiritual atau jiwa gitu ya. Termasuk juga lingkungan.
dan gaya hidup. Nah, makanya di holistik ini kita belajar banyak meninjau kesehatan tradisional itu secara utuh. Contoh kalau misalnya dari tubuh dilihat secara physically, kita yang dibenerin apanya? Nutrisinya, kemudian juga kebersihannya, termasuk perawatan-perawatan energi tubuhnya. Begitu juga secara mentalnya seperti apa, termasuk secara emosionalnya. Emosional juga berperan sekali karena di situ bagaimana dia mengelola emosi itu menjadi bagian dari suatu terapi holistik yang tidak bisa kita tinggalkan. Seperti itu sih. Nah, yang ngomongin tadi mengelola mental, fisik, dok ya, spiritual kan kita menghadapi bulan puasa Ramadan nih. Nah, peran kesehatan tradisional itu dalam puasa Ramadan itu seperti apa gitu, dok ya? Iya, luar biasa ini, menarik sekali kalau Ramadan terus kita nerapin tradisional. Waduh, luar biasa ya. Termasuk Jarang-jarang banget juga, dok ya. jarang-jarang banget, dan itu sebenarnya sangat bermanfaat, dan kuncinya satu ya, sobat sehat Dinkes Tangsel. Kalau kita mau nerapin kesehatan tradisional itu, ada namanya self care ya. Self care itu asuhan mandiri, di mana itu semua dilakukan dengan cara yang mudah, murah, dan bermanfaat. Ya, bermanfaat di sini tentunya sudah berbasis evidence, artinya sudah terbukti secara ilmiah maupun empirical evidence. Nah, untuk di bulan Ramadan atau bulan puasa ini justru bulan yang memang sangat tepat sekali gitu untuk menerapkan ini, sekaligus untuk mendetoks, kemudian memulihkan diri untuk menjadi fitrah gitu ya, sekaligus bagaimana menerapkan natural medicine atau hal-hal yang alami untuk bisa bermanfaat untuk tubuh. Contoh nih Pak Asrul, yuk kita ngobrol masalah nutrisi dulu deh. Nutrisi ya. Ya. Untuk kesehatan tradisional, tinjauan nutrisi ini penting sekali gitu ya. Ada namanya, kalau di kesehatan namanya functional food. Kalau di holistik ya, holistik itu kan bisa menggabungkan antara tradisional dengan konvensional juga. Integrasi intinya. Nutrisi ini kalau di kesehatan tradisional berperan untuk bisa memberikan asupan buat sel. Jadi sel kita itu dipuasakan, benar sekali, itu fungsinya adalah untuk merecovery supaya selnya kembali segar. Apalagi saat puasa ya, dok. Saat puasa itu orang aja gitu. Iya. Contoh nih Pak Asrul, orang kanker nih ya, terapinya saat ini kenapa sih dibikin terapi intermittent fasting atau puasa yang memang berjenjang gitu ya, ada selang. Itu sama kalau kita puasa Ramadan malah sehari puasa, malamnya buka sahur, kemudian puasa lagi. Nah ini kesempatan sekali gitu. Itu adalah mencoba selnya untuk dia bisa fagositosis. Artinya apa? Contoh nih pada kasus kanker, selnya itu makanannya gula. Tapi kalau pada saat puasa kan gulanya di stop nih. Iya, gulanya di stop. Makanya disitulah terjadi fagositosis. Fungsinya fagositosis ini adalah kalau di penelitian memakan sel-sel yang rusak. Jadi sel sehatnya sel rusaknya dimakan oleh sel sehat sehingga nanti sudah tidak lagi mempunyai sel-sel yang abnormal. Sel abnormalnya bisa kurang. Ini nasihat nutrisi. Makanya nutrisinya harus bagus nih. Yang kedua, ada herbal. Herbal tuh bahan alam ya. Kita tuh kaya banget loh, mega biodiversitas. Negara kita itu terbesar kedua di dunia setelah Brasil, yang memang mempunyai kekayaan alam yang patut dimanfaatkan. Contohnya, Pak Asrul tahu ini nih, jahe. Tahu dok, tahu. Biasa itu yang ada di dapur. Iya, yang gampang-gampang aja. Jahe, kunyit, temulawak, kemudian pandan wangi, daun serai, kemudian daun serai, kemudian cinnamon, kayu manis, banyak lagi ya. Itu manfaatnya luar biasa saat kita puasa, gitu ya. Nah, dari sini kesehatan tradisional berperan sekali. Contoh suguhannya, kalau kita buka puasa yang biasanya pakai pemanis buatan, ya, kita bisa ganti dengan teh herbal atau disebut dengan tisane. Tisane itu teh herbal. Oh, tisane itu teh herbal. Iya, jadi teh herbalnya contohnya perpaduan antara jahe dengan kunyit atau jahe dengan temulawak. Jahe itu boleh dikonsumsi kalau setelah perut kosong tapi dosisnya kecil. Kalau memang pengen nanti yang punya emah aman, dikonsumsinya setelah makan. Jadi untuk menghangatkan perut, namanya karminatif kalau di kesehatan tradisional. Kemudian banyak juga seperti lidah buaya.
Lidah buaya itu juga bagus banget untuk Itu bisa dibuat koktail. minuman gitu. Iya, seperti es buah ya kalau kita bilangnya koktail. Iya, Itu bagus banget, lidah buaya itu kan herbal juga gitu. Itu juga selain dia mendinginkan perutnya, juga bisa dimanfaatkan kalau orang yang hipertensi dan diabetes juga untuk membantu menurunkan resiko terjadinya diabetes dan hipertensi. Jadi membantu mengatasi hipertensi maupun diabetesnya. Itu kan orang-orang mah kalau lidah buaya tuh buat rambut katanya dok Iya. ya. Jarang banget orang-orang tahu kalau lidah buaya itu Bisa bisa dimakan. dimakan Justru atau pada bisa saat puasa di- nih pakai koktail tuh bagus sekali gitu. Bersama dengan serai ya, teh serai itu bagus untuk lambung ya, campur jahe dikit misal. Itu herbalnya. Kemudian nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian ada lagi namanya pijat yang bisa dilakukan di rumah, akupressure. Akupressure untuk mengatasi contoh kalau awal-awal puasa biasanya mual ya, Iya. atau kepalanya pusing. Hari pertama kedua nih belum biasa nggak makan siang misalnya, ternyata pusing atau mual gitu. Itu bisa kita Itu terapkan. sering banget, Dok. Iya, bisa Ya. kita terapkan akupressure. Nanti kita bantu dengan titik-titik. Contohnya titik PC6 yang letaknya itu kalau di tangan ya yang Iya. gampang itu dia 3 jari dari tendon dari pergelangan tangan Pergelangan di sini tangan. tengah-tengah ya, bisa dipijat siang hari atau pagi hari kalau dia lagi terasa mual. Sel limpat atau hagu ini juga bagus untuk melancarkan pencernaannya atau mengurangi pusing pada saat siang hari. Dia letaknya ketika kita lapatkan telapak tangan kita antara telunjuk dengan ibu jari, ini kita dirapatkan ada titik tertinggi. Ini namanya titik L4. Itu bisa ditekan 30 kali kanan kiri. Biasanya kalau saya saranin pasien-pasien tuh pagi hari saat setelah sholat subuh, nah itu seperti orang berzikir sekalian pegang sini diputar kanan kiri. Paling ini dok tekanannya berapa tekanan? 30. 30. Ya 30 kali. Kemudian juga ada misalnya contohnya lagi siang lagi pening banget gitu ya, bisa di sini. Di antara kedua alis di tengah-tengah ini namanya ada yintang ya, XAN3. Ini titik relaksasi. Ini juga bisa untuk mengulangi pusing siang hari. Iya, Kemudian ada di kaki namanya, cuman kalau di kaki harus menunjukkan gambarnya yang bisa kita bantu gitu. Itu namanya titik ST36. Jadi 4 jari di bawah tempurung lutut. Dia ada tempurung lutut itu di bawahnya 4 jari. Kemudian setelah ketemu tulang kering ditarik ke lateral, ditarik ke agak ke pinggir sedikit. Itu namanya titik ST36. Itu juga boleh kanan kiri diintervensi pada saat puasa untuk menjaga kebugaran. Terus bisa juga kalau pusing kita GB20 nih dipegang. Jadi kita punya tonjolan di tengkorak belakang kita. Itu bawahnya tonjolan persis ada cekungan. Itu kita tekan begini. Iya, itu untuk mengurangi pusing juga pada saat siang hari. Yang penting itu sih sebenarnya banyak sekali kita bisa intervensi dengan pijat atau masas ya pada saat relaksasi untuk mengurangi mual. Terus ada lagi aromaterapi, Pak. Aromaterapi itu juga termasuk kesehatan tradisional. Aromaterapi digunakan untuk contoh mengurangi mual tadi. Kalau pagi supaya nggak mual, supaya rileks, kita pakai lemon, ekstrak lemon sama ekstrak lavender. Kalau sore supaya rileks ya. Kita bisa jadikan diffuser, diteteskan di diffuser atau dimasas di tubuh dengan ditambah dengan minyak zaitun. Nah, ini kita bisa terapkan juga. Itu oke. Terus kita latihan nafas, Pak Asrul. Ada namanya breath therapy. Jadi kita itu bernafas yang benar itu pada saat kita pusing, pada saat kita nyeri, itu sangat mengaktifkan nervus vagus, nervus yang memang dibutuhkan supaya tubuh kita masih tetap metabolismenya bagus dan jantung kita juga bisa berdetak dengan baik juga. Caranya ada 2 sebenarnya, ada teknik 46, ada teknik 478. Tapi yang kita pakai biasanya 46. Kalau 478 langsung tidur, sleep biasanya. 46 itu gini. 4 detik itu inhale, artinya tarik nafas Tarik nafas. dari mulut, Itu dari hidung. itu dengan aromaterapi ya dok? Boleh dengan aromaterapi. Dioleskan di telapak tangan, terus kita sambil relax ya. Boleh pakai lavender atau lemon, bisa pakai lemon untuk ngurangin mual, atau ginger, jahe juga boleh gitu. Itu lemonnya langsung dioleskan aja, ditambah dengan minyak jojoba atau zaitun boleh, itu diencerkan. Biasanya kalau kita 10 ml kita teteskan 3 tetes gitu ya, tergantung konsentrasinya juga. Kemudian
Setelah itu exhale-nya 6. Jadi setelah kita inhale Hmm. 6 detik. Nah, ini dilakukan 2 sampai 3 menit. Meskipun nggak puasa pun, setiap hari kita harus berlatih nafas seperti itu. Karena banyak sekali orang yang mengalami cemas atau anxiety itu hanya karena cara bernafas yang salah. Jadi Oh. sobat sehat Dinkes, ternyata banyak loh yang nggak tahu bahwa ternyata cara bernafas yang salah juga bikin orang cemas gitu. Karena ternyata itu nervus vagusnya harus diaktifkan gitu Iya. ya. Jadi teknik 46 ini cukup manjur bagi pekerja-pekerja yang tepatnya stres, misalnya sebelum memulai pekerjaan, kemudian setelah menyelesaikan pekerjaan dengan kemudian atau juga pada saat malam hari sebelum tidur itu bisa dilakukan 3 kali, Belum 4 ada kali sehari. masalah-masalah lain. Iya Dok, betul ya. sekali. Jadi dia memperbaiki supaya nggak anxiety juga. Itu termasuk teknik bernafasnya. Dan jangan lupa juga ternyata kan kita bicara tentang holistik ya. Emosi itu juga dipengaruhi oleh pola makan. Namanya gut brain axis. Jadi kalau perut kita itu salah, maka otak kita juga ikut error. Itu udah rumus. Ya. Berarti jangan salah makan gitu, Dok. Betul, jangan salah makan. Puasa pun kita pilih yang benar. Karena biar siang harinya ketika kita puasa nggak emosional juga gitu. Biasanya kan, Dok, ya orang-orang puasa menafsu gitu, beli-beli takjil gitu yang banyak gitu. Padahal mah dengan tradisional itu lebih baik gitu tuh ya. Betul. Jadi sebenarnya kita tidak pernah melarang orang untuk jajan ya, tetapi lebih bijak dalam memilih. Kemudian lebih bijak juga disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Karena ada istilahnya halalan toyiban, halal dan toyib. Halal tapi belum tentu toyib. Contoh nih, Pak Asrul lagi sakit mah nih ya. Kalau orang lain makan nangka itu nggak apa-apa, halal gitu. Tapi kalau lagi mahnya kambuh itu nggak toyib, Pak. Akhirnya apa? Menyiksa diri gitu ya. Jadi halalan toyiban gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Ya. Nah, tipsnya, Dok, untuk menjaga stamina saat puasa gitu, biar kita itu tidak mudah lemas gitu, tidak mudah dehidrasi kayak gitu. Ada nggak sih gitu dari keterampilannya atau dari ramuannya? Dari ramuannya, ya betul. Jadi sebenarnya holistik lagi ya Pak Asrul, untuk bisa tidak mudah lemas, artinya endurance kita itu baik istilahnya. Itu harus memperhatikan nutrisi yang pertama. Makanya Bapak Ibu, Sobat Sehat dimanapun berada, Sobat Sehat Tangsel, Dinkes Tangsel nih, nutrisi itu penting sekali. Jadi jangan sampai terlupakan kalau memang kita sedang berpuasa, maka ketika buka, nutrisi-nutrisi yang bersifat enzimnya bagus seperti serat sayur, kemudian buah yang tidak terlalu manis. Kalau memang ada kencing manis ya pilihlah yang tidak terlalu manis gitu ya. Ataupun juga minuman-minuman yang memang bukan minuman yang dibikin di pabrik ya, minuman yang kita buat sendiri berupa infused water itu berperan sekali gitu. Jadi asupan cairan juga mempengaruhi selain juga serat dan nutrisi. Apalagi minuman-minuman yang kita buat dari kunyit, betul. Gitu, dari lemon, ramuan gitu ya. Yang biasanya kalau saya sih kalau buka puasa itu pilihannya 2 nih. Koktailnya seperti yang saya bilang tadi, lidah buaya di koktail dibikin es buah tapi tanpa gula ya. Artinya kita pakainya madu atau stevia. Kemudian airnya itu yang kita buat adalah pandan dan kayu manis. Campuran dan pandan dan kayu manis direbus dulu. Ini koktailnya sudah disiapkan, dimasukin di gelas, kemudian ditambahkan airnya, baru ditambah pemanis berupa madu atau stevia. Itu pilihan. Yang kedua, boleh teh serai. Teh serai, tahu serai? Iya. Kalau bikin gampang banget. Itu ada serai yang kita tanam kan, tapi serainya yang serai dapur ya. Ada kan 2 jenis tuh, serai yang besar-besar sama yang kecil. Yang biasanya dipakai minuman tuh yang serai dapur. Yang wangi itu, Dok ya? Iya, yang biasanya kita pakai masak ya. Itu namanya serai dapur yang kecil, batangnya lebih kecil. Itu kita ambil 2 sampai 3 apa itu namanya? Batang. 3 helai ya. Tergantung besar kecilnya. Kalau besar ya boleh 1 atau 2 aja. Kemudian kita cuci bersih, kita keprek, kita rebus dengan air.
Kita rebus selama 10 sampai 15 menit boleh, api kecil. Itu bisa untuk teh. Untuk teh. Jadi itu bisa pengganti teh yang kita minum. Karena kalau minum teh ada penyakit mah juga harus hati-hati. Kalau teh serai nggak apa-apa. Nggak apa-apa Karena itu gitu. membantu memperbaiki mukosa lambung juga. Gitu. Kemudian selain itu yang lidah buaya tadi. Kemudian satu lagi temulawak. Temulawak juga nggak boleh terlalu banyak ya, sobat sehat Dinkes Tangsel. Sobat temulawak itu ada ukurannya. Jadi saya pernah nih dapat pasien lucu juga. Dok, saya pengen sembuh mas saya dok. Tapi ngerebus temulawaknya dalam 1 liter tuh 1 sampai 3 bonggol gede-gede. Terlalu pekat akhirnya. Nah, kalau terlalu pekat, temulawak itu juga justru mengiritasi mukosa lambung. Jadi justru nggak bagus. Makanya bikinlah yang light saja. Contoh, dalam 1 liter air temulawaknya cukup 3 ruas jari contohnya. Atau kalau dia bonggol separuhnya diiris Gitu. tipis. Kemudian dicampur sama jahe, jahenya 1 sampai 2 telunjuk ya ruas jari. Kemudian ditambah pandan, topo wanginya atau kayu manis. Itu juga bagus. Jadi dia sekaligus untuk memperbaiki yang seharian nih kosong perutnya, lambungnya setelah diisi nggak kaget juga gitu. Tapi dok, Mm-mm. misalkan temulawak itu kita kan dalam keadaan perut kosong ya, Iya, buka puasa, iya. boleh gitu langsung minum apa kita makan nasi Sedikit. dulu gitu atau Nah, makan berat gitu? betul. Jadi gini, kalau light itu tidak terlalu pekat, itu sebenarnya sama seperti minum teh. Boleh sebelum makan. Kecuali kalau dia pekat seperti membuat ramuan jamu, itu memang harus kalau lagi kambuh, makanya boleh setelah makan. Tapi kalau light itu yang tidak terlalu pekat, Pekat. itu boleh sebelum makan setengah gelas dulu. Terus habis gitu istirahat, kita biasanya makan kurma ya. Nah, makan kurma itu disunahkan dan itu bagus sekali juga untuk mengembalikan energi tubuh kita. Selain kita juga kombinasi dengan sayur, buah, protein yang jangan lupa kalau puasa seperti itu. Dan sobat sehat, kalaupun pengen gorengan nih, ada tipsnya. Saya juga suka tuh gorengan, tapi bikin yang herbal, yang versi sehat. Gitu. Itu yang paling dicari Yang dok. bisa cari ya gitu. Jangan bikin kol yang digoreng ya. Jadi gorengan itu unsurnya yang masih aman. Satu, kalau bisa ya bikin sendiri lebih bagus. Yang jelas minyaknya ya. Yang kedua, yang digoreng itu seperti bahan bawang. Yang terbaik tuh bawang bombay. Bawang bombay itu bagus iya. Kemudian dicampur dengan sayur-sayur yang tidak kontraindikasi ketika dipanaskan, tapi nggak terlalu lama seperti buncis ya, buncis gitu, diiris tipis gitu ya. Kemudian yang tepungnya yang penting. Tepungnya jangan pakai yang gluten, pilihlah mokaf atau tepung yang berasal dari singkong. Di-mix sedikit dengan tepung terigu untuk memberikan sensasi lebih renyah. Itu dikasih bumbu, baru kita goreng. Ya itu boleh ya namanya cheating ya apa pengen lah kayak orang-orang gorengan gitu. Iya. Dopamin kita puas gitu ya. Itu boleh ya 2-3 kali dalam seminggu. Iya. Yang penting aman, tidak terlalu banyak gitu. Kalau misalkan setiap hari dok, setiap hari satu gitu selama buka. Kalau satu aja sih mungkin nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sekali makan langsung 1 piring, gitu, nah itu yang perlu warning gitu ya. Kayaknya sobat Dinkes itu mah. Jadi kalau cuma satu ya mungkin yang penting tadi bikin sendiri kalau bisa. Kemudian bahannya yang tidak kontraindikatif. Bawang-bawangan tuh masih relatif aman. Bawang bombay itu kalau digoreng sebentar aja dia sudah matang dan anak kecil itu aman karena dia selain satu memberikan rasa manis pengganti MSG, yang kedua dia itu seratnya tinggi. Nah yang berikutnya yang terpenting dia kan tanpa MSG sudah nyaman dan menjadi prebiotik. Artinya apa bahan probiotiknya nanti kalau masuk ke perut jadi seratnya itu kalau bergabung dengan mikroflora normal usus itu nanti dia menjadi serat yang bagus untuk dicerna di usus gitu ya. Nah tadi berbicara tentang usus ya berarti dia masuknya pencernaan dok ya. Kita kan lagi puasa nih dok, siang-siang perutnya sakit gitu tuh kalau mau makan kan batal gitu atau kalau mau bikin ramen batal. Ada nggak gitu dari keterampilannya titik apa gitu yang boleh. Untuk pencernaan lambung kayak gitu kayak usus gitu. Boleh. Jadi kalau siang hari sobat sehat Dinkes Tangsel, misalnya kita lagi nyeri banget nih batal eman gitu. Iya. Kecuali kalau memang udah nggak kuat ya, kalau terus kan juga dosa. Tapi kalau cuma samar-samar udah mulai
itu bisa diintervensi dengan titik-titik akupresur yang tadi saya Bisa dok cerita. ya, Ya, tanpa membatalkan tanpa puasa ya, membatalkan Dok? puasa dengan dikombinasi dengan aromaterapi. Aromaterapinya bisa pakai lemon atau peppermint. Peppermint. Ya, dicampur dengan jojoba atau zaitun, kemudian kita pakai massage. Yang pertama, yang untuk mual seperti yang tadi saya cerita, 3 jari di batas pergelangan tangan ya. Jadi ketika ini jarinya harus jari yang apa ya, mau mijet ya, bukan jari orang lain ya, Iya. Pak Asrul. Jadi 3 jari, kemudian di sini. Ini kalau ditekan depan belakang, ini yang belakang jadi untuk anti sembelit, yang depannya untuk anti mual. Gitu. Ini juga bagus untuk ibu hamil karena dia ngurangin mual juga. Ya, kanan kiri dilakukan rutin. Kemudian sembari dipijat di area kepala. Jadi ini kepala Yang ubun-ubun ini ya, ubun-ubun Dok? ya, namanya bayui. Jadi ketika kita tarik garis dari telinga kita kanan kiri, kemudian perpotongannya dengan hidung ya, di puncak kepala ini ada titik yang bisa kita tekan untuk mengurangi pusing juga. Kemudian yang titik tadi yang di bawah tengkorak, tonjolan tengkorak kanan kiri itu ada tonjolan, bawahnya ada cekungan, itu bisa diginikan ya, IB20. Terus kemudian yang berikutnya lagi bisa di kaki yang SC36 sama yang di tangan tadi. Yang di tangan yang di tangan kanan kiri telunjuk, kemudian ibu jari titik tertingginya baru kita tekan 30 kali kanan kiri. Sama Teman-teman satu bisa lagi dipraktekkan di rumah. HT7 juga bagus untuk yang hipertensi juga. Jadi untuk anti kecemas. Jadi ini ketika kita tarik garis lurus nih dari kelingking kita, ini ada proses Stellideus namanya di sini. Ini ada tonjolan ya, sobat sehat dinkes Tangsel. Di bawah tonjolan ini ada cekungan. Di bawah tonjolan ada cekungan persis. Nah, itu bisa diintervensi juga 30 kali kanan kiri. Itu bagus untuk yang hipertensi atau yang sering cemas. Itu bisa untuk anti cemas juga. Kemudian satu lagi titiknya di sini. LI11 namanya. Jadi dia kalau kita lipat tangan kita nih, di sini nih ada, ketika diluruskan nih ada titik ya yang memang di perbatasan lekungan iya, di situ kita pijat juga bisa atau juga dimasas dengan aromaterapi. Kanan kiri, Dok. Kanan kiri. Ya. Sobat Dinkes bisa dipraktekkan di rumah ya. Jadi selain Sobat Dinkes tidak membatalkan puasa gitu, Sobat Dinkes juga bisa menguatkan kembali ya, Dok ya. Menguatkan kembali tubuhnya agar lancar puasanya sampai maghrib ya, Dok. Boleh juga perutnya Pak Asrul. Kalau tadi kan mungkin ini dikerjakan kalau kita lagi di luar rumah ya, sungkan gitu di kantor mau buka-buka baju gitu kan. Kalau misalnya lagi di rumah boleh perutnya yang diintervensi, kita kasihkan minyak esensial oil yang hangat seperti peppermint tuh bagus untuk menderita asam lambung. Jadi peppermintnya diampur dengan jojoba atau minyak zaitun, kemudian dioleskan di daerah perut. Dioleskan ya, biasa. sama di tengkuk bagian belakang kepala. Jadi ini area yang bagus sekali untuk membalurkan minyak esensial oil. Jadi yang belakang kepala, tengkuk, kemudian yang di pergelangan tangan kanan kiri sambil lalu dihirup, kemudian area perut kalau memang perutnya yang memang sakit ya. Kemudian bisa juga ditaruh kanan kiri kepala. Sini. Iya. Itu cukup manjur. Kemudian sobat sehat juga bisa nih kalau memang yang sempat ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada akupunkturnya, boleh di akupunktur. Boleh. Kita kembali lagi ke herbal ya, Dok, ke ramuan. Kalau dari herbal sendiri atau dari obat bahan alam sendiri gitu, apa saja yang aman dikonsumsi saat puasa itu, Dok? Obat bahan alam yang relatif aman, ini kalau yang ada sudah sebelumnya ada penyakit, contoh kencing manis, hipertensi dan sebagainya, atau minum obat-obatan dokter, tentunya kalaupun mau memakai juga konsultasi dengan dokter dulu. Atau kalau memang makai tapi dalam takaran yang aman, itu berjarak 2-3 jam dengan obat dokter, itu pasti ya, untuk yang memang ada jeda. Ada jeda. Jadi obat dokternya dulu baru berikutnya herbalnya begitu ya. Ini untuk yang memang sudah pakai obat. Tapi kalau bagi yang normal-normal saja, tidak ada penyakit, artinya tidak minum obat, yang sehat. Itu sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, jadi seperti bahan dapur itu sebenarnya relatif sangat aman untuk dijadikan minuman atau ramuan.
Tapi caranya harus benar membuatnya tentunya ya, pinggan yang untuk merebus juga harus benar, pakai kaca, kemudian spatulanya pakai kayu, apinya juga api kecil, kemudian juga bahannya juga tidak berjamur atau berkapang, dicuci bersih gitu kan, ya itu yang penting gitu kan. Nah, untuk herbal sendiri, semua yang berasal dari bahan dapur ini sebenarnya aman, relatif aman. Aman. Iya, terutama kalau puasa itu butuhnya jahe, kunyit, temulawak itu luar biasa sekali. Sereh, ya, kemudian pandan wangi untuk relaksasi. Kalau malam tidurnya itu nyenyak. Selain kita misalnya punya teh lavender atau chamomile, kalau misalnya terpaksa nggak ada, kita bisa tuh pakai pandan wangi atau pala. Tapi pala tahu ya, pala yang buat Iya, bumbu pala ya. tahu. Cuman kalau pakai pala nggak boleh terlalu banyak. Kalau mau rileks tidurnya, insomnia misalnya, dia cukup 1/5 untuk 1 gelas. Jadi itu satu biji itu dibagi lagi, dipecah lagi jadi lebih cukup sedikit. Paling nanti jadinya tuh sejumput ya, Sejumput sedikit gitu. aja. Itu dilarut dikasih air panas gitu. Relatif aman semua bahan dapur, yang penting tidak berlebihan. Ya paling kalau rimpang itu 1 kali bikin 2 ruas sampai 3 ruas itu untuk 1 liter air, itu dicampur dengan bahan yang lain, tentunya bahan rimpang yang lain gitu. Berarti aman ya dok ya, kecuali tadi ada yang sakit gitu ya, atau Sakit, penyakit tertentu ya, gitu ya, itu harus dikonsultasikan ke dokter ke dokter yang ya. merawat. Kemudian kalau minum obat jedanya 2-3 jam, amannya itu 3 jam dengan obat dokter. Ya. Terus dok, tadi ada tips pencernaan ya. Kalau yang ini untuk menjaga dehidrasi dok. Dehidrasi ya. 7-8 gelas semalaman nih kan Semalaman. kita harus hitung ya. Ya mungkin tidak hanya berasal dari air yang kita minum kan, Iya. kita minum infus water atau es buah itu juga ada airnya kan gitu. Oh sebenarnya dia 7-8 gelas itu dia bukan hanya air putih. Iya, gitu. kalaupun memang air putih saja itu ya paling kita banter itu 6 gelas ya paling ya semalam. Iya, Itu air bisa putih. sampai 8 gelas kalau memang dia tidak banyak minum makanan yang berair gitu. Tapi kalau sudah misalnya sudah minum infus water satu jug gitu ya satu itu botol ditambah, gitu loh, iya 500 ml iya gitu ya, nanti Dok. dikurangi dengan jumlah airnya yang memang diminum air putih purenya gitu. Kalau memang kita inginkan juga, biasanya makanya sarannya pada saat kita buka puasa itu yang didominasi adalah sup hangat. Sup hangat tuh bagus sekali. Sup hangat tuh boleh sup ayam hangat dengan sayur yang dimasak seketika dan langsung habis gitu ya. Hindari yang bersantan. Bersantan atau terlalu berminyak atau yang beraroma terlalu pedas. Itu istilahnya kalau puasa lambungnya kaget ya, habis Iya. kosong terus diisi Habis minyak kosong gitu langsung kan. ini. Kemudian yang jelas dari sup hangatnya ada airnya gitu kan. Kemudian isinya juga menu protein kalau ada ayam atau daging gitu kan. Kemudian yang berikutnya dari infus water. Infus water bisa dibuat untuk biasanya kan kita suka malas ya minum air putih doang gitu Iya. kan. Kita bisa bikin infus water yang bahannya irisan buah. Contoh ya misalnya kalau yang suka lemon boleh lemon diiris, tapi jangan terlalu asam karena kan siangnya kosong gitu ya. Atau kalau yang memang punya mah nggak mau lemon bisa yang lain, bisa jahe sedikit yang bersih dicuci bersih ya. Tapi itu nggak direbus lagi, Dok? Enggak, kalau infus water bahannya mentah. Kalau mau pakai jahe biasanya kita bakar, kita panggang, ya, terus yang hitam-hitamnya kita ilangin, baru kita keprek, kita cemplungin. Jahe lemon, ya jahe dengan lemon tuh bisa. Kemudian juga ya sup hangat, infus water, bisa juga teh herbal yang tadi tisane itu, yang Tisane perpaduan dari temulawak, jahe, kunyit, terserah nanti butuhnya apa gitu kan. Dan juga ada es buah juga gitu. Jadi banyak sekali untuk menghindari dehidrasi itu minumnya tetap harus cukup. Ditambah lagi makanannya tidak yang berminyak bersantan, ditambah makanan yang memang mengandung air secara otomatis ketika membuat atau memasak dikonsumsi ya seperti sup tadi gitu. Nah, kalau secara konsumsi dok gitu, konsumsi ramuan gitu selama puasa dia ada batasan nggak dok? Apalagi ada yang penyakit tertentu gitu atau dengan orang-orang yang sehat gitu, ada batasannya nggak gitu dok? Batasan maksudnya pemakaiannya. Iya, batasan Oh ya. pemakaian. Ya seperti tadi saya katakan, kalau yang sehat-sehat baik-baik saja itu biasanya untuk puasa ini tujuannya adalah untuk perawatan. Jadi maintenance supaya lambungnya nyaman, supaya tetap bugar di siang hari, endurance-nya bagus gitu.
Nah, itu sebenarnya normally pada saat sahur dan buka sudah bisa diminum satu cangkir teh tisane yang kita buat. Berarti saat buka dan sahur Sahur 1 gelas boleh gitu ya. ya, hindari kopi atau kafein ya kalau memang sedang berpuasa. Kan malam hari malah nggak tidur gitu kan. Kemudian yang jelas lagi, Pak, kalau memang dia ada gangguan Iya, penyakit atau penyakit. patologis gitu, maka yang saya bilang harus tetap konsultasi ke dokter yang merawat. Nanti boleh ditambahkan kalau bahan dapur relatif aman dikonsumsi, asalkan tidak kontraindikatif. Contoh, pakai obat pengencer darah. Maka kalau mau pakai kunyit ya dosisnya kecil aja. Atau kalau mau pakai bawang putih Ya. sebagai salah satu campuran ramuannya, maka juga tidak boleh terlalu banyak karena ternyata efek bawang putih dengan pengencer darah itu kan sama-sama Iya, mengencerkan. sama-sama pengencer. Kalau dia sinergis, khawatir terjadi bleeding atau perdarahan. Maka tetap konsultasi ke dokter dulu, dan kalaupun pakai jangan terlalu banyak. Jaraknya 3 jam itu sebenarnya. Berjarak 3 jam. Iya, tergantung kasusnya. Makanya harus konsultasi. Kalau memang sudah oke, obatnya nggak ada kontraindikasi, boleh nanti dilanjutkan. Nah, kalau mengenai kesehatan tradisional dok ya, perkembangan kan sekarang perkembangan zaman kan dia udah modern ya. Iya. Nah, ada nggak sih tradisional yang modern gitu? Apa sih namanya kombinasi dengan Oh, modernnya? banyak sekali. Sekarang Nah, udah banyak berkembang. Termasuk salah satunya mungkin yang menggunakan alat-alat bioenergetika namanya apa, dia itu ada alat-alat yang berbasis listrik ya yang digunakan. Contoh akupunktur aja. Akupunktur tuh sudah mengalami eh, perkembangan yang pesat ya. Dulu kan cuma ditusuk-tusuk jarum, sekarang sudah iya. dipakai listrik. Pakai sinar UV. Iya, sudah ada banyak perkembangannya, termasuk terapi energi, Pak, yang menggunakan apa bioenergetika tadi yang pakai listrik, Iya. yang dialirkan dan sebagainya. Tradisional tuh sekarang udah berkembang pesat gitu. Cuman saja kalau kalau yang bicara tradisional asli ya memang ramuan dan keterampilan asli yang memang natural, tidak pakai apa istilahnya, tidak pakai alat modern gitu. Jadi istilahnya kalau kita bilang yang evidence based tapi empirical evidence juga yang sudah dibuktikan secara turun-temurun aman dan bermanfaat. Sebenarnya itu aja juga sudah kalau diterapkan sudah sangat bagus Sudah gitu. sangat Karena bagus, nenek ya, moyang Dok. kita dulu juga nggak ada apa ya, nggak ada yang modern juga Iya, sehat ya. Dan sehat. yang terpenting juga jangan lupa sahabat sehat Dinkes Tangsel, sinar matahari itu mutlak ya pagi. Jangan sampai nggak ketemu sinar matahari. Gratis lagi, Dok, ya. Gratis lagi, murah Iya. lagi. Kalau kita bicara olahraga atau exercise, kita hanya bicara tentang apa yang bikin kita berkeringat. Ternyata sekarang orang berkeringat di dalam gedung bisa ya pakai olahraga gitu. Iya. Tapi ternyata nggak kena sinar matahari itu belum sempurna. Jadi tetap harus kena sinar matahari 2 sampai 3 kali dalam seminggu, minimal 30 menit. 30 menit. Iya, gitu. matahari pagi itu penting sekali. Seperti kalau kita ngejemur bayi yang baru lahir tuh, Iya. supaya mereka sehat itu. Kita harus tetap kena sinar matahari. Karena sinar matahari itu luar biasa ya. Energi kita itu dibikin bagus, mitokondria kita berkembang, revitalisasinya juga bagus. Kemudian jangan lupa alarm tubuh kita bekerja loh, Pak Asrul. Kalau kita sudah kekurangan matahari, nutrisi kita jelek, kita itu walaupun nggak sakit, tapi ada 7 L. Lemah, letih, lesu, lunglai, letoy, dan L yang lain. Itu kalau sudah menyerang, tandanya tubuh kita tuh alarmnya berarti sudah ringsek. Sudah Sudah jelek gitu ya. Jelek. Ada namanya mitokondria dysfunction. Artinya dalam sel tubuh kita itu ada bagian yang bernafas namanya mitokondria tadi. Artinya mitokondria ini udah error karena dia nggak cukup energinya, kemudian udah aging tuh menua, jadi capek bahasanya. Sehingga kita 7L tadi. Kalau kita itu sehat, endurance kita bagus. Mau kita usia produktif ya, kalau kayak kita 6-7 jam kita ngomong, kita bekerja, kita Iya. jalan, itu masih energi, masih kuat ya. Karena kalau kita nutrisi kita bagus, kemudian energi kita bagus, Energi mitokondrianya kita bagus. Nah, makanya sobat sehat Dinkes Tangsel jangan lupa sinar matahari. Exercise tetap perlu ya dengan sinar matahari. Dan jangan abaikan lemah, letih, lesu, letoy. Itu adalah tanda tubuh yang sangat minim tapi sudah ngasih alarm bahwa kita nggak sehat. Ya. Jadi tetap harus jaga kesehatan tubuh ya. Betul sekali.
Nah, Dok, dokter ini kan berpraktek, Dok ya. Mm-mm. Mau tanya gitu, kebanyakan kasus apa sih yang datang ke poli kesehatan tradisional integratif gitu? Nah, ini kalau untuk sisi yang banyak datang, Iya, akhir-akhir ini banyak anxiety, anxiety, cemas. stres gitu ya. Iya. Kemudian ditambah lagi penyakit sindroma metabolik. Jadi ada hipertensi, kencing manis, sama GERD. Gemeget. Ya, jadi muda emahnya sudah parah, udah GERD gitu ya, itu banyak sekali. Ya, sobat sehat itu sebenarnya daya resiliensi kita kita latih ya supaya nggak sampai ke arah sana. Ya, manfaatkan yang memang mudah, murah, bisa didapat dengan mudah seperti kesehatan tradisional untuk membantu. Hindari yang memang pabrikan kalau nggak perlu-perlu banget, kalau nggak pingin-pingin banget gitu. Boleh, kalau dilarang 100% juga nggak mungkin kan, karena Iya. kita masih hidup gitu. Tapi jangan terlalu sering. Kalau mau ya silahkan gitu. Gitu sih sebenarnya. Sebenarnya mah emang kalau kita pola hidup dengan secara kesehatan tradisional itu murah, mudah gitu ya. Iya, dan Namun kan mudah masyarakat diterapkan. itu kadang agak sulit gitu tuh untuk kembali ke tradisional gitu. Ada nggak sih, Dok, gitu tips supaya masyarakat itu gitu kembali lagi gitu bisa apa sih memanfaatkan kesehatan tradisional gitu, Dok? Ya, sebenarnya tipsnya gampang ya. Kita menghargai sel tubuh kita. Yang satu kesadaran. Tuh, menghargai sel tubuh kita, Sobat Iya, Tinkes. Udah sadar belum? menghargai sel tubuh kita. Kalau kita bicara sel tubuh ini amanahnya dari Allah, Iya, amanah dari betul. Tuhan yang harus kita jaga. Makanya dijaga ya dengan cara yang memang natural. Ketika kita bicara natural, mau nggak mau kita pakai dulu yang tradisional. Iya. Terkecuali Sobat Sehat Dinkes sudah ada patologisnya, ada penyakitnya, maka memang harus diperiksa, mengikuti golden standard dulu, baru nanti kita maintenance dengan bantuan tradisional sampai dengan bisa pulih kembali Pulih kembali ya, begitu ya Pak. betul ya. Ketika udah pulih ya kita jaga, kita maintenance bisa dengan tradisional Tetap juga. ya. Jadi Iya, memang kalau dengan tradisional mah dia nggak berefek kemana-mana instan. gitu dah. Iya, kalau kalau efeknya sih eh, jadi kalau bicara tentang ramuan nih Pak Asrul juga penting sekali. Iya. Baiknya bikin sendiri ya. Kalau ada yang cespleng tuh beli diaduk terus ternyata langsung hilang nih pusingnya Mm-mm. atau penyakit apa linu-linunya, ini juga Minum langsung curiga. hilang gitu. Iya, itu BKO-nya juga hati-hati kalau jamu gitu Oh, ya. Itu efek cespleng ya, itu iya. BKO juga harus hati-hati. Tapi kalau untuk ramuan nih biasanya diimbangi dengan gaya hidup sehat yang benar, kemudian diminum rutin tuh biasanya baru bisa dirasakan tuh seminggu ke atas baru merasa nyaman gitu. Kalau memang ada sakit gitu kan. Nah, ini juga penting sekali dipahamkan gitu. Jadi jangan sampai nyari yang hari ini minum jamu, detik ini sembuh. Itu efek cesplong justru mencurigakan gitu. Iya, Jadi memang ada proses ya, Dok ada ya. Ada proses proses. namanya revitalisasi sel. Nggak Jadi, mungkin hari ini minum besok sembuh gitu tuh ya. harus dengan pola yang benar, Iya. lifestyle-nya juga benar. Lifestyle ya, Dok ya. Iya. Ada tambahan lagi, Dok? Untuk tips ya, yang penting gini, sobat sehat, manfaatkan Ramadan ini semaksimal mungkin untuk benar-benar mengembalikan tubuh secara holistik ke fitrahnya. Secara holistik seperti tadi ya, physically kita jadi sehat karena nutrisinya juga sehat, kemudian bahan-bahan yang masuk juga sehat. Kemudian setelah itu emosi juga menjadi lebih stabil, lebih bisa mengendalikan gitu ya. Kemudian jiwanya juga lebih jernih dalam hal apapun, dan yang terpenting lagi lifestyle, kebiasaan-kebiasaan buruk bisa kita coba rilis, tinggalkan. Contoh yang masih merokok tiap hari, mungkin lebih Banyak itu, Dok. atau memakan makanan yang memang tidak sesuai dengan kesehatan yang terlalu banyak. Contohnya ya bisa kita kurangin dikit-dikit. Jadi momen Ramadan ini adalah momen untuk menjaga tubuh secara holistik, benar-benar menuju fitrahnya yang Ya. seperti diharapkan begitu. Jadi setelah Ramadan tubuh kita makin sehat ya, Makin Dok ya. sehat. Ditambah pahalanya juga besar kalau kita bisa sehat. Kan biasanya orang-orang setelah Ramadan, Idul Fitri itu makannya Ngebut. iya ngebut gitu, Dok. Ya itu harus diingat juga, menjelang lebaran tuh banyak sekali yang naik kolesterolnya Iya. kalau udah lebaran karena sudah
sudah sebulan puasa sukses tiba-tiba Iya. semua dihajar gitu ya. Sebenarnya itu juga baik ya dok ya. Iya, jadi makanya ada puasa Syawal. Iya. Makanya kita tetap harus bisa mengendalikan kesadaran penuh bahwa ternyata sel kita adalah harus dijaga. Sel kita dijaga dengan cara yang benar, yaitu kesadarannya datang dari tubuh. Bagaimana menghandling itu gitu. Nah, terakhir dok, Ya. ada saran untuk masyarakat Tangsel atau masyarakat umum mengenai tips-tips puasa agar tetap sehat dengan tradisional gitu. Oke, bagi yang memang ingin memanfaatkan kesehatan tradisional untuk puasa, mudah sekali seperti yang saya bilang, self care ya, lakukan di rumah, kemudian pilih yang mudah, murah, kemudian bisa dimanfaatkan langsung. Contohnya kalau minuman ramuan dari bahan dapur yang relatif aman, range keamanannya luas. Kemudian ada juga akupresur yang tadi seperti udah Iya. dijelaskan, titik-titik yang bisa membantu keluhan saat puasa, contoh mual atau pusing gitu ya, serta membugarkan tubuh. Kemudian berikutnya ada aromaterapi, sehingga yang jelas pakailah dengan cara bijak, tidak berlebihan, dan dengan cara yang rasional atau aman, sehingga bisa membantu keluhan-keluhan selama bulan Ramadan itu bisa lebih tercover dengan baik dan lebih sehat begitu ya Mas Rory. Mungkin kayaknya kalau untuk selanjutnya gitu dok, yang mungkin lebih apa ya, praktek bikin jamu gitu ya, Betul. biar masyarakat itu tahu takarannya seperti apa gitu ya. Iya, ada bahan di sini Iya. yang disiapkan terus kita tunjukkan Jadi begitu kita sih. demo ya untuk episode berikutnya ya, insya Allah sobat sehat ya. Insya Allah. Cukup dok. Terima kasih. Salam sehat semuanya buat sobat Dinkes Tangsel dimanapun berada. Jangan lupa kesehatan tradisional manfaatkan dengan cara murah, mudah, dan aman serta bermanfaat untuk menjaga kesehatan selama Ramadan. Baiklah sobat sehat, terima kasih untuk podcast hari ini. Semoga obrolan podcast hari ini bisa memberi sudut pandang baru dan bermanfaat buat sobat Dinkes semua. Terima kasih untuk narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya dok. Terima Ya. kasih Dan sama-sama. tidak lupa juga terima kasih kepada penonton yang selalu setia menemani kami. Terus bertumbuh, terus belajar, terus berkembang, dan sampai jumpa di episode berikutnya.